Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri dinil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Geta Adi Hukama di channel kesayangan Anda, channel Hukama Official. Ya teman-teman yang berbahagia, mohon maaf sekali kita ada laptop tentu saja. Nah di sini kita akan membahas tentang adanya kegiatan viral di media sosial. Apa itu? Ya, nah sebelum kita membahas ini, jangan lupa subscribe channel ini sebagai tanda pertemanan kita tentu saja, dan jangan lupa like dan komen apabila ternyata harus butuh komentar dari teman-teman, serta share apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman juga. Oke, ya. Jadi beberapa hari-hari yang lalu itu terjadi video viral, yaitu tentang kepala desa dari desa Sukabumi tentang protesnya kegiatan PKH atau PPNT dan itu. Nah, bagaimana kita akan menyikapinya atau bagaimana kita berkomentar tentang ini? Baiklah, kita akan coba bagaimana reaksi saya atau reaksi teman-teman sekalian tentang video yang viral terjadi ini. Oke, baiklah, kita akan mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia selaku pemangku kebijakan secara nasional, yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, yang terhormat Bapak Bupati Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Taufik Guntur Rohmi, salah satu kepala desa di Kabupaten Sukabumi, yaitu Kepala Desa Ciwaru, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Hari ini saya ingin menyampaikan salah satu bentuk perkeliruan dari sebuah pendataan yang sudah lama terjadi, dan dampaknya bisa kami rasakan hari ini ketika kami hari ini dituntut untuk mendata berkaitan dengan bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Ya, jadi yang pertama itu tentang Bapak Kepala Desa yang dari Sukabumi itu berkeluh kesah tentang salahnya pendataan, terus problematika yang ada. Terus lah memang nyatanya minggu-minggu ini dari desa, dari perangkat desa, dari RT RW mungkin itu sudah ditugaskan untuk mendata beberapa warga yang akan menerima bantuan karena pandemi virus corona ini yang sudah membumi atau sudah ke Indonesia yang sangat luar biasa dampaknya. Dan ini dari pemerintah memang merasa takut karena stabilitas ekonomi, sosial dan sebagainya itu pasti akan terganggu. Makanya Presiden itu memberikan bantuan yang sangat luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Nah, yang diprotes di video ini yaitu tentang masalah pendataan. Datanya kok salah terus begitu. Kalau menurut saya pribadi sebagai pendamping sosial itu, yang pertama, kita sama sekali tidak pernah mendaftarkan anggota keluarga yang lain, anggota keluarga A, B, C untuk menjadi peserta PKH. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sebagai pendamping sosial, data itu turun dari pusat. Nah, data dari mana? Nah, data itu dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kalau anggota PKH yang lama itu terakhir yaitu updatean data tahun 2015. Nah, karena dinamisnya ekonomi Indonesia, naik turunnya ekonomi masyarakat, bisa naik bisa turun. Nah, bisa jadi adanya kesalahan data itu pasti. Nah, bagaimana mengatasinya? Kalau dari kami sendiri, kalau menurut saya itu yang pertama, kita harus berkoordinasi dengan semua yang berhubungan dengan bantuan PKH. Contohnya kecamatan, kabupaten, dinas sosial kabupaten, PKH kabupaten, PKH kecamatan, teman pendamping sosial, terus dari kepala desa, dari RT, dari RW. Kita ada koordinasi di situ. Kalau misalkan kurangnya koordinasi, mohon maaf sekali, keterbatasan kita juga sebagai pendamping sosial yang harus
1:240 sampai 450 KPM yang kita pegang. Nah, makanya mungkin kita kalau ada masalah di paling bawah kita bisa menembus ke RW atau RT. Tapi kalau tidak ada masalah, kita koordinasi dengan Pak Lurah, ini data PKH baru, ini data PKH dan sebagainya. Nah, terus ketika ada kesalahan data, mungkin contoh yang dimaksud Bapak Kepala Desa ini mungkin karena datanya orang-orang mampu kok menerima begitu dan sebagainya, orang-orang yang tidak mampu kok tidak menerima begitu. Baik, jadi untuk data-data itu ketika ada orang mampu, tentu saja kita akan cek dan recheck ke rumah beliau untuk kita pastikan orang itu mampu atau tidak, orang itu berkecukupan atau tidak, orang itu mempunyai mobil atau tidak dan sebagainya, sesuai laporan dari desa. Dan kita sebulan sekali itu kita pun kunjungan. Jadi misalkan di RW 1 kita kunjungan, kita ada perkumpulan yang namanya kalau di PKH itu P2K2. Nah, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, setelah pertemuan itu kita kunjungan. Nah, kita kunjungan lalu kita cek apakah keadaan beliau bagaimana dan sebagainya. Nah, itu saya juga sudah melakukan, salah satunya didokumentasi di video saya. Nah, boleh silakan scroll video saya di channel YouTube ini. Itu. Jadi kesalahan data itu bisa diatasi dengan cara koordinasi dengan pihak desa untuk bekerja sama untuk mengeluarkan peserta PKH yang mampu gitu. Terus yang berikutnya, tentu saja orang-orang yang tidak mampu atau nyun sewunya itu ekonomi ke bawah, itu kita tidak bisa memasukkan data itu. Data itu lewat DTKS, dan DTKHS itu lewat 6NG. 6NG siapa yang mendata? Tentu saja desa. Jadi data salah dan sebagainya bukan dari kami. Nah, saya pun tidak menyalahkan desa karena desa pun insya Allah sudah bekerja keras untuk mendata warga-warganya untuk menerima bantuan sesuai proporsinya. Itu. Oke, kita lanjut tutur beliau. Akibat adanya salah satu wabah internasional, wabah dunia yang hari ini juga dirasakan oleh Indonesia, yaitu adanya dampak virus corona. Dan hari ini pemerintah Republik Indonesia memberikan satu kebijakan bantuan-bantuan yang sifatnya bisa dirasakan oleh warga masyarakat yang terdampak daripada terjadinya wabah ini. Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, perlu kami sampaikan, kami hari ini dihadapkan kepada satu dilema pendataan yang termasuk hari ini kami juga bisa membongkar, bisa menyampaikan, membongkar salah satu bentuk perkeliruan dari sebuah program yang memang sekian lama sejak Bapak Presiden Republik Indonesia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dari periode pertama sampai hari ini mau periode kedua. Di antaranya program PKH dan program BPNT. Ini satu program yang sebetulnya kalau pendataannya baik, pendataannya melalui pendampingan yang bagus, itu program bisa mendidik terhadap masyarakat. Tapi pada kenyataan ini dirasakan oleh desa kami, terus-terusan ini menjadi dilema, terus-terusan ini menjadi masalah. Ketika kami teliti bagaimana negara tidak dirugikan, bagaimana negara tidak dirugikan, bagaimana negara tidak diselewengkan uangnya, bagaimana negara mau memberikan bantuan terhadap masyarakat secara tepat sasaran. Kalau pendataan seperti yang ada di PKH dan BPNT seperti ini, bahkan kami cenderung kesulitan untuk berkoordinasi dengan para pendamping PKH. Bahkan kami hari ini alhamdulillah ada staf desa kami yang kebetulan dia awalnya adalah sebagai pendamping PKH, tapi dia mengundurkan diri. Kenapa dia mengundurkan diri? Secara belak-belakan dia mengatakan dia tidak mau terlibat, dia tidak mau masuk dalam sebuah jaringan yang ternyata jaringan tersebut seolah-olah terkoordinir. Adanya kerjasama antar bank terkait, adanya kerjasama antar pendamping dengan orang kementerian dan termasuk mungkin dari dinas terkait. Ini satu hal yang perlu dievaluasi, ini satu hal yang perlu diperbaiki. Ini kebijakan Bapak Presiden yang secara tidak langsung ini dihianati oleh para petugas, oleh para pegawai, oleh para pejabat terkait yang mengolah mengatur bantuan ini. Ya,
Jadi berikutnya tentang mungkin Bapak Kepala Desa sudah bagus sekali bahwasanya program PKH, beliau menuturkan program PKH itu sangat bagus ketika tepat sasaran. Ya betul sekali. Jadi nyatanya kita yang paling bawah, karena pendamping sosial adalah yang turun di lapangan, itu memang nyatanya pasti ada warga yang menerima sama sekali tidak mampu, ada warga yang sangat mampu dan sebagainya, tapi kita tetap melakukan sosialisasi sosial biar apa? Biar orang-orang yang mampu itu bisa keluar. Dan perlu digarisbawahi, kita juga tidak boleh memaksa beliau untuk keluar. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja dengan pendekatan agar beliau keluar. Apabila tidak, mungkin kita bisa minta bantuan sama Pak Babin Kamtibmas atau dari perangkat desa untuk mengeluarkan beliau-beliau yang mampu tersebut. Tuh. Lalu di sini disebutkan adanya pendamping sosial yang katanya terkoordinir dengan bank, dengan kementerian dan sebagainya. Mohon maaf sekali, kita bekerja nyatanya dengan sesuai prosedur. Ketika ada pencairan, kita pun mengawasi dan sebagainya itu sudah sesuai aturan. Harusnya kita sudah sesuai aturan. Tapi kalau misalkan ternyata ada kesalahpahaman atau ada kesalahan dari kami mohon maaf sekali. Atau mungkin kurang informasinya kita ke jenengan, atau mohon maaf mungkin karena saya tidak menginformasikan atau sebagai pendamping sosial tidak menginformasikan ke Bapak Kades ini bantuan tahap ini segini dan segitu. Nah, jadi nyatanya kita masih begitu sangat minta masukan dari seluruh komponen masyarakat atau stakeholder tentunya untuk mensukseskan program ini. Dan mohon maaf sekali, kalau kita bicara tentang ini, sebenarnya kita waktu mendaftar menjadi pendamping sosial, kita pun sudah membuat surat pernyataan bahwa kita tidak ikut politik, ikut hal-hal yang lain, kita boleh double job, maksudnya dua pekerjaan dan sebagainya. Kita sudah menulis surat pernyataan itu, dan dengan seksama kita juga nggak mungkin menyalahi aturan. Ketika ada yang menyalahi aturan, otomatis keluar dari pendamping sosial. Jadi mungkin staf Bapak ini mungkin terjadi di lingkungan tersebut dan akhirnya beliau keluar dan sebagainya. Kita tidak akan bahas itu karena nyun sewu mungkin itu masalah pribadi atau masalah di lingkungan tersebut. Tapi secara umum kita pendamping sosial siap menjadi ujung tombak atau ujung tombok untuk warga yang paling bawah agar benar-benar memastikan uang bantuan itu tersalurkan kepada penerima. Kita lanjut. Padahal kalau melihat data sebelum saya bacakan ini, mungkin bapak-bapak yang terhormat selaku pemangku kebijakan sudah tahu bahwa data-data ini sudah terjadi perkeliruan. Salah satu contoh saya bisa perlihatkan ini. Saya bisa perlihatkan. Ini ada nama Entim. Atau ini ada nama Ilah. Ini nama Ilah. Ini ada nama Ilah. Nicknya ini di depannya sama. Tapi Ilah yang satu lagi di ujungnya kosong nicknya. Yang satu lagi ada 02. Padahal secara aturan tidak ada yang namanya nick ganda. Padahal Ilah itu adalah orang terkait. Ilah ini mendapat 2 bantuan. Dia PKH dapat, BNPT dapat. Ini salah satu contoh dan banyak ini yang lain-lainnya. Ini salah satu contoh bagaimana ini negara bisa dibohongi seperti ini. Padahal data itu jelas-jelas mereka memiliki. Bahkan data yang kami miliki ini adalah data daripada dinas terkait. Dari departemen terkait, departemen sosial. Hal ini kenapa saya sampaikan? Kalau memang segala bantuan yang akan dikucurkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten terhadap masyarakat di bawah, masyarakat desa, mau tepat sasaran, ini harus diperbaiki. Jadi saya mohon, kalau memang sebuah perkeliruan ini yang jelas-jelas, saya sampai hari ini menganggap bahwa ada
Permainan yang jelas-jelas saya sampaikan tadi, ada permainan di antara pendamping PKH, bahkan cenderung pendamping PKH itu dimasukkan pada unsur-unsur politik ketika pendataan. Kenapa saya sampaikan ini? Banyak pendamping PKH yang dasarnya tadinya dari kader partai. Ini tidak akan benar, ini tidak akan baik. Yang benar dan baik itu pendataan yang dipakai itu pendataan yang datang dari pemerintahan desa, dari RT, dari RW, yang betul-betul dekat dan merasakan apa yang menjadi keinginan warganya, apa yang menjadi keluh kesah warganya. Bapak Presiden yang terhormat, perlu Bapak ketahui ini perlu diperbaiki, Pak. Caranya bagaimana? Hapuskan seluruh data yang ada hari ini. Kaji ulang. Pakai data, terima data, gunakan data yang berbasis data tersebut, hasil pendataan pemerintah desa dengan RT, dengan RW. Kalau itu mau dipakai, dan insya Allah ketika itu bisa dipakai, bisa dijalankan, bantuan apapun yang Bapak programkan kaitan untuk masyarakat kecil yang ada di bawah, masyarakat Indonesia akan tepat sasaran, Pak. Iya, jadi beliau juga mengatakan tentang data-data itu salah, terus pendamping itu pilih kasih di masalah pendataan, masalah politik dan sebagainya. Terus beliau juga memberi masukan seandainya kalau bisa dimasukkan ke RT RW saja yang mendata. Nah, jadi yang pertama untuk data PKH itu data turun dari pusat. Di DTKS itu ketika ada ID BDT atau DTKS yang double, maka salah satunya pasti tidak akan keluar bantuannya, itu pasti. Jadi karena fotonya kurang jelas, itu NIK atau nomor peserta PKH juga, mohon maaf saya kurang paham. Jadi selama ini saya mendampingi PKH itu sama sekali tidak ada yang double nama, double kartu. Ketika namanya satu tapi dapat 2 kartu itu tidak ada. Tapi kalau misalkan suami istri dalam satu rumah, misalkan suami dapat PKH, terus PKH-nya kosong karena PPNT yang ada, terus tahap berikutnya ada undangan PPNT, ternyata atas nama suami, itu terjadi, ada seperti itu. Nah, peserta PKH kan umumnya itu mendapatkan PKH juga mendapatkan PPNT. Nah, itu terjadi seperti itu. Dan bulan kemarin itu ada satu rumah, ada nenek, ibu, orang tua, kakek dan sebagainya itu ya. Misalkan si nenek dapat kartu PPNT atau kartu sembako. Nah, suami itu dapat maaf anaknya yaitu dapat kartu PKH. Nah, PPNT-nya dapat. Nah, dua-duanya kan dapat PPNT. Nah, tahap kemarin itu tidak keluar karena apa? Masih dalam satu rumah, satu ID DTKS. Nah, itu bisa terjadi seperti itu karena masih satu rumah walaupun itu statusnya adalah orang tua dan anak. Itu bisa terjadi. Nah, jadi menurut saya kita juga, mohon maaf, kita juga tidak menyalahkan masalah data ini. Kita juga tetap ingin memperbarui data-data itu biar apa? Biar data itu benar-benar valid. Kita juga harus turun ke bawah dan kita tentu saja berkoordinasi dengan Pak RW, Pak RT dan Pak Lurah begitu. Terus ada masukan kenapa pendataannya nggak langsung saja lewat RT, RW atau desa. Nah, kalau misalkan contoh saya pakai RT, nah saya suruh mendata ini yang warganya miskin. Apakah kemungkinan besar terjadi ketika saudaranya Pak RT itu menerima bantuan walaupun keadaannya mampu? Bisa saja apa tidak? Itu. Jadi bagus sekali ketika data-data itu yang dikelola di desa disetorkan ke pusat yang mengolah lagi itu dari apa yang sudah disensuskan. Nah, isi sensus kan banyak. Contoh, rumahnya luasnya berapa, lantainya apa, dindingnya apa dan sebagainya. Nah, itu harusnya nyatanya itu sudah masuk ke pusat, sudah diolah sedemikian rupa dengan laporan yang valid dari petugas sensus yang ada. Itu peserta PKH tahun 2015 kemarin. Nah, untuk yang kedepannya sepertinya kabarnya itu nanti ada pendataan baru tapi lewat yang terbaru, data terbaru. Tapi kita belum tahu apakah iya atau tidaknya. Jadi masukan seperti itu kalau Pak Kepala Desanya netral itu bagus banget. Tapi kalau Pak Kepala Desanya nyonsewnya nepotisme, maka yang diangkat adalah keluarga. Nah, itu
mohon maaf sepertinya malah tidak bagus untuk Lanyala. Itu seperti itu. Jadi tadi juga Pak Lurah juga mengatakan sudah sejak dijabatnya Pak Jokowi dan sebagainya, PKH itu dari tahun 2007 itu Bapak SBY itu sudah menjadi presiden. Nah, itu awal-awal terus sudah sampai sekarang tahun 2020 yang dimana program itu selalu berubah-ubah kebijakannya mengikuti zaman juga. Jadi kita perlu memperbaiki data-data itu. Tentu saja masukan-masukan dari Bapak, dari siapa saja dikaji ulang oleh pemerintah pusat atau kementerian. Jadi menurut saya bagus juga masukan-masukan dari Pak Lurah ini. Semoga masukan itu nanti akan dipertimbangkan baiknya bagaimana agar tepat sasaran. Kita lanjut. Apapun yang Bapak programkan kaitan untuk masyarakat kecil yang ada di bawah, masyarakat Indonesia akan tepat sasaran. Mohon maaf Pak, kami warga masyarakat Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, sangat berharap Bapak bisa menyikapi apa yang saya sampaikan hari ini, apa yang saya bacakan hari ini. Karena bantuan apapun ketika datanya tidak benar, ketika datanya tidak valid, ini akan berdampak kepada kami khususnya yang ada di bawah. Dan cenderung tidak sedikit kaitan dengan bantuan itu yang namanya pemerintah desa itu dikejar oleh masyarakat. Dikejar pakai golok, Pak. Bahkan tidak sedikit banyak kejadian RT yang dibunuh oleh masyarakatnya. Ini harus jadi contoh, Pak. Ini harus jadi kajian Bapak. Supaya Indonesia lebih baik, supaya apa yang menjadi program Bapak itu tepat sasaran. Dan betul-betul Bapak mendengar apa yang menjadi keluh kesah warga masyarakat bawah. Tidak mengorbankan kami pemerintahan kecil yang ada di tingkat bawah, tingkat desa. Mohon Bapak Gubernur, Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagus banget ini masukan dari Pak Lurah, di mana Pak Lurah ini mengharapkan program PKH yang benar-benar tepat sasaran sampai ke warganya. Nah, entah benar atau salah, menurut saya sudah bagus keresahan-keresahan yang ada di Pak Lurah ini, tapi kita harus menggarisbawahi jangan ada yang namanya pikiran negatif tentang kita, karena kita juga di bawah kementerian pun bekerja sangat keras untuk memastikan bantuan PKH itu turun ke orang yang benar-benar menerima. Jadi menurut saya bagus, cuma kita juga harus tetap belajar bareng-bareng. Mungkin di situ terjadinya kurang koordinasinya antara pendamping sosial dengan stakeholder yang ada dari kepala desa, dari bahkan ada yang di Bansos dan sebagainya. Itu luar biasa sekali, karena di desa masing-masing kebijakannya pun masing-masing. Ada yang keras, ada yang lembut dan sebagainya. Sudah zamannya sudah modern, harusnya sudah ada kata aturan ketika ada laporan-laporan itu bisa lewat call center yang ada dan sebagainya, biar laporan Anda itu bisa berjalan dengan baik. Jadi bagus sekali Pak Lurah, menurut saya tujuannya bagus yaitu untuk data PKH itu benar-benar tersalurkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, tapi menurut saya, kalau saya pribadi, data PKH benar atau salah kita yang akan menentukan di lapangan. Dan ketika ada yang mampu, kita cross check benar atau tidak, kita putuskan, kita keluarkan. Ketika tidak yang mampu, kita bina, kita sosialisasikan, kita pelatihan dan sebagainya, agar ekonomi rakyat itu akan meningkat dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di materi PKH. Begitu ya teman-teman. Jadi menurut saya luar biasa Bapak Kades ini dan seperangkatnya ini sudah berjuang untuk warganya agar bantuan ini tepat sasaran. Oke, itu dari saya. Walau alam bisawab, ya hanya Allah yang tahu kebenaran atau kesalahannya. Semoga ada titik temu di mana bantuan ini benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua yang membutuhkan, bukan bantuan yang teman-teman yang inginkan. Jadi saya ingin bantuan, tapi saya butuh apa tidak bantuan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi bareng-bareng kita kawal bantuan PKH ini tepat sasaran agar
masyarakat Indonesia benar-benar terbantu dengan program ini. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.